Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin pimpinan dan para anggota Komisi 2 DPR RI. Izin saya Iwan Darmawan, saya tinggal di Kabupaten Tangerang. Jadi lokus ini adalah tempat saya lahir dan dibesarkan, sehingga saya tahu persis apa yang terjadi terkait dengan adanya proyek PSN dan PIK 2. Kami perlu sampaikan bahwa apa yang disampaikan di media-media melalui buzzer-buzzer mereka itu adalah sama sekali bohong besar. Karena kami yang mengalami langsung di tempat. Wallahi ada sawah yang diuruk, yang menggarapnya sama sekali tidak tahu. 1 pekan lagi akan panen, padi sudah kuning, tinggal panen, diuruk secara semena-mena. Wallahi ada sungai yang diuruk, sehingga air tidak bisa mengairi sawah dan tambak. Wallahi ada tambak yang diuruk secara semena-mena. Ada tanah wakaf yang diuruk, dijual semena-mena. Dan ini merupakan ekses dari keserakahan para pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, sehingga yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Ditambah keserakahan oknum-oknum yang ada di atas. Perlu kami sampaikan bahwa ini terjadi karena adanya prakondisi di mana dibuatlah Perda Kabupaten Tangerang nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Tangerang nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2011 sampai 2031. Apa yang ada di dalam perda tersebut? Lahan sawah produktif di utara Kabupaten Tangerang, ini lumbung padinya Kabupaten Tangerang, lahan hijau itu tiba-tiba menjadi lahan kuning. Dan yang menarik, perda tahun 2020 ini perdanya tahun 2020, tapi baru ditandatangani pada tahun 2022. Patut diduga karena memang sedang menunggu logistiknya turun sampai 2 tahun. Jadi itu ditandatangani 2022. Dan kita baru tahu tentang ini Januari 2025 kemarin, setelah ramai. Padahal perda ini jelas bertentangan dengan Perda Provinsi Banten nomor 5 tahun 2014. Tentang apa? Tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Loh kok bisa gitu Perda Kabupaten Tangerang dibuat, tapi jelas-jelas bertentangan dengan Perda Provinsi. Apalagi kemudian mereka berdalih dengan adanya Perda nomor 1 tahun 2023 Provinsi Banten ini, sehingga mereka merasa di situ ada kesempatan untuk menggunakan ruang laut, memanfaatkan dan seterusnya itu. Padahal putusan MK nomor 85 tahun 2013 sudah jelas mengatakan bahwa perairan laut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial maupun pribadi, apalagi terbit sertifikat di atasnya. Dan ketika sertifikat yang sudah dinyatakan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid bahwa di situ ada sertifikat itu, kita semua tahu bahwa sertifikat itu akan terbit ketika BPHTB-nya dibayar. Pertanyaan kami, itu bayarnya ke siapa? Apakah ke oknum pejabat Dispenda pada saat itu? Ke pribadi atau memang masuk ke kas kabupaten? Dan jumlahnya fantastis. Artinya bahwa ini betul-betul secara sistemik, secara terstruktur, kejahatan kemanusiaan ini dari atas sampai bawah, atau kalau dibolak-balik dari atas sampai bawah itu merata. Dan hari ini, sampai dengan hari ini, rakyat masih terus ditakut-takuti. Sedianya kami juga membawa bahan-bahan dan saksi di lapangan, tetapi mereka sangat ketakutan dan mereka masih sekarang agresif mendatangi pemilik lahan. Bayangkan, yang tidak mau menjual dikriminalisasi. Saksinya ada, buktinya ada, orangnya ada. Dan bukan cuma satu, banyak. Kita bisa bayangkan dengan sisi kemanusiaan kita. Pemilik tanah sudah sepuh dalam kondisi sakit dengan selang oksigen dipasang, dipaksa tanda tangan untuk melepaskan haknya. Dan ada oknum polisi di situ, ada oknum pengacara di situ. Ini apa? Kemana negara? Ini zolim-zolimnya. Kan saya mulai paham, mulai mengerti. Kenapa selama ini pengurukan yang begitu masif, pemagaran yang begitu masif, semua pejabat diam di kabupaten maupun di Provinsi Banten. Kenapa? Karena mereka lah yang menangani produk-produk perda ini. Demikian tambahan dari saya. Insya Allah nanti akan dilengkapi oleh Saudara Mahesa. Sebelah saya singkat saja. Ya, nanti selain Mahesa, izin ada 2 saksi yang saya bawa. 1 Butin Soehartini, 2 Charlie Chandra. Mohon izin waktu sebentar biar menyampaikan apa yang mereka alami. Sekarang Kang Mahesa, silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja pimpinan, saya ingin melaporkan temuan di lapangan. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Serang bernama Haji Abdul Ghafur, ketika dalam rapat resmi seperti ini, ketika itu dalam kasus pagar laut, beliau hanya mengecek, meminta keterangan dari pihak desa, dari Kades. Lalu waktu itu saya protes, kenapa tidak minta keterangan dari rakyat? Apa bahasanya pimpinan? Saya takut ditembak. Nggak tahu, yang ngomong itu anggota DPRD.
Iya, makanya kita sampaikan, seorang anggota DPRD di forum resmi, dalam rapat resmi, ngomong ke rakyat bahwa saya tidak bisa menemui rakyat karena takut ditembak. DPRD Kabupaten Serang namanya Abdul Ghafur dari fraksi PKB. Tuh yang pertama. Berarti ada kekuatan besar ini, kita semua punya keyakinan dan justru malah kadang anggota polisi yang baik malah terjerat dengan seragamnya. Bapak-bapak di sini yang duduk di sini saya tahu terjerat dengan statusnya. Semua punya kepercayaan dan punya pengetahuan. Tapi justru jabatan menghalangi bapak-bapak di sini untuk bertindak. Kemudian yang kedua, hari ini saya masuk di gedung DPRD ini, tidak bisa masuk karena tidak memakai sepatu. DPR RI, maaf. Tapi aguan menguruk sungai masih bebas sekarang, Bapak Pimpinan. Tidak Polri, tidak TNI, tidak Dewan, tidak Menteri. Kenapa di negeri ini tidak ada yang berani sama orang yang namanya aguan? Saya bahkan tidak masuk di gedung milik rakyat hanya karena tidak pakai sepatu. Tapi aguan mengurugi sungai, tanah bengkok. Dan terakhir saya menemukan satu lagi Bapak Pimpinan, di BPN ada salah seorang anggota BPN Kabupaten Serang. Ngomong langsung saat rapat resmi, kata salah seorang anggota BPN, "Lo bagus Mahesa, tanahnya dijual 23.000 daripada digusur." Yang ngomong pegawai resmi anggota BPN. Ibu tolong dengerin Bu, Ibu dari BPN Bu. Ini rakyat bicara Bu. Diem baik itu si Ibu itu dari BPN. Pak Khusus. Ya diteruskan aja, diteruskan. Kita semua mendengar kok. Betapa sakit anggota dewannya katanya takut ditembak. Betapa sakitnya kami rakyat Banten. Salah seorang anggota BPN ngomong, "Oh lebih baik dijual 3.000 daripada digusur." Saya hanya bisa melaporkan itu saja. Sampai suatu ketika, sampai saya ngomong pernah kayak orang ngecaprak pimpinan. Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu aguan, PIK 2, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam, biar kami rakyat yang bertindak pimpinan. Sekian, terima kasih. Kok Charlie dulu, kok singkat aja ya kronologis. Ya. Ya, terima kasih Pak Pimpinan yang saya hormati. Saya Charlie Chandra, saya sudah berjuang sejak 2013 Pak. Papa saya dijadikan tersangka atas tuduhan pemalsuan yang terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Seharusnya tidak bisa terima oleh polisi Pak. Tahun 2013 itu mereka, PT Mandiri Bangun Makmur, Direkturnya Nono Sampono, mengambil surat kuasa dari ahli waris pemilik pertama. Bayangkan, pemilik yang sudah menjual tanahnya 35 tahun yang lalu bisa kasih kuasa ke Nono Sampono untuk menguasai tanah kami Pak Pimpinan. Dan ketika itu terjadi, saya biarkan saja karena saya tahu saya tidak bisa melawan. Suatu hari, saya punya saudara yang teman baik dengan aguan, minta saya jual. Bayangkan, ini teman baiknya, itu saudara saya. Ketika saya mencoba negosiasi, malah saya dilaporkan ke polisi, Pak. Saya diundang ke kantor PIK 2, di situ sudah ada penyidik. Penyidik yang mentersangkakan papa saya sendiri, Pak. Dan ketika saya menolak, saya dilaporkan penggelapan. Sertifikat atas nama ayah saya sendiri, di mana penggelapannya. Dan itu sudah naik ke penyidikan, Pak. Akhirnya saya ketemu dengan polisi yang baik, yang lurus. Bapak Hengki Haryadi, dan itu di SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Namun, ketika saya mau balik nama dari ayah saya ke semua ahli waris, saya dilaporkan lagi. Tuduhannya pemalsuan surat. Sangat aneh, Pak. Ini pemalsuan surat masih hak kiri kami kok. Nah, di sini ada oknum BPN yang bermain, Pak. Karena ketika PPAT memberikan berkas ke BPN, tiba-tiba berkas itu bisa beralih ke PT Mandiri Bangun Makmur yang dijadikan dasar untuk melaporkan saya 2 bulan kemudian. Jadi bulan Januari kita mengajukan balik nama. 22 hari kemudian, BPN wilayah Banten membatalkan sertifikat saya yang sudah berumur 35 tahun dengan alasan cacat administrasi. Padahal kami ada putusan pengadilan, kami menang, Pak. Ini BPN kok bisa menjadi pengadilan sendiri? Setelah dibatalkan, 1 bulan kemudian saya dilaporkan. Bayangkan, apa hak mereka melaporkan saya ketika saya mau balik nama? Sertifikat itu masih atas nama ayah saya kok. Apa hak mereka? Nggak ada hak sama sekali. Tapi kita sebagai rakyat biasa, nggak ada yang dengar, Pak. Saya sudah di ruangan ini, November 2023, duduk di kursi yang sama, melaporkan hal ini. Apa yang terjadi seminggu kemudian saya dijadikan tersangka. Nggak ada yang bisa melindungi kami kecuali Tuhan, Pak. Sekarang saya berharap kepada pemerintahan yang baru agar keadilan bisa diluruskan. Saya minta agar kriminalisasi terhadap saya dihentikan di Polda Banten. Saya minta ini dihentikan di SP3. Karena tidak ada tindak pidana, saya mau balik nama sebelum adanya pembatalan. Kalau saya mau balik nama sesudah ada pembatalan, oke, paham. Ini sebelum, mereka nggak ada hak, Pak. Dan kedua, saya sudah minta kepada Bapak Nusron Wahid untuk memulihkan SHM saya. Karena SHM yang sudah 35 tahun tidak bisa dibatalkan dengan alasan cacat administrasi. Hak kontraknya sudah hilang. Harus ada putusan pengadilan. Lalu apa dasar mereka membatalkan sertifikat saya?
dengan alasan cacat administrasi 35 tahun kemudian. Dasarnya adalah permintaan dari Nono Sampono yang memberikan jaminan bahwa BPN tidak akan kena sanksi pidana dan perdata. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Pimpinan. Ko Charlie Chandra, terima kasih. Selanjutnya Butin Suhartini. Kalau tidak ada mic, tolong maju ke depan sebentar ke tempatnya Ko Charlie. Oh, sudah ada. Ya, silakan. Assalamualaikum. Mic-nya di dekat. Terus, kenceng aja, nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya adalah pemilik tanah yang berada di Tanjung Burung yang berdekatan dengan perencanaan PIK 2. Saya mempunyai tanah itu dari tahun 1974. Ketika tahun 2016, tanah itu masih ada isinya, masih ada ikannya, sudah ditutup, diuruk maksudnya. Saya membayar, tadinya saya sudah membayar amnesti pajak, membayar pajak setiap tahun. Tidak ada yang tidak dibayar sampai tahun 2024. Jadi ketika saya memohon kepada PT itu untuk membayar tanah saya, dia beralasan saja tidak mau membayar sampai saat ini. Ya itulah penjelasan dari saya. Mohon bapak-bapak yang terhormat untuk membantu masyarakat yang Tanjung Burung pun banyak yang masih belum dibayar Pak. Artinya dirampas betul. Itulah penjelasan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir, pimpinan ada kesimpulan dan rekomendasi yang kami ingin sampaikan. Izin koordinator biar Oh ya, silakan, silakan. ya. Terima kasih pimpinan. Jadi gini pimpinan, saya hanya ingin mempertegas. Sebentar, kami perkenalkan Azam Khan, kuasa hukum tim advokasi perampas tanah rakyat. Silakan Bang Azam. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat, karena tempat ini saya anggap mulia, baik di hadapan kita dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, semua akan mempertanggungjawabkan. Maka dari ini, saya hanya mempertegas bahwa ada pasal memang 49 Undang-Undang Cipta Karya itu yang sering digunakan istilah tanah musnah untuk mendapatkan hak reklamasi. Artinya apa? Artinya memang undang-undang ini memang diciptakan untuk menguasai darat, lautan, sungai, danau, ya, yang sifatnya itu juga ditok oleh DPR. Nah ini juga penting untuk kita sampaikan. DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat juga harusnya mengukur sebelum mengetok undang-undang tersebut. Karena apa? Ini menyangkut hak wilayah daulat rakyat sesuai kekuatan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi harapan saya, apa yang disampaikan koordinator tadi sudah cukup jelas, bahkan beberapa saksi-saksi yang menjadi korban paksa, baik di Teluk Naga, di Banten maupun di Tangerang, dan juga di Sumeneb, karena persoalannya adalah mereka ini bermain kepada oknum-oknum BPN. Dan ini harus juga dibersihkan, karena BPN juga banyak sekali bermain kejahatan-kejahatan model begini, karena mereka mendapatkan uang fasilitas dan segala macam, tapi berani mengorbankan atas segala keinginan para oligarki. Dan ini tolong juga, apa yang terjadi di Sumeneb, di Gresik Putih, dan bahkan jajaran wilayah Madura juga, dan Sidoarjo itu sama. Harapan saya kepada pimpinan untuk mempertegas koordinasi kepada Polda, Mabes, maupun juga ATR BPN untuk dicabut kalau sudah tidak sesuai dengan undang-undang. Dan memang tidak pernah ada undang-undang yang menyatakan bahwa laut, danau, sungai itu bisa dibuat sertifikat, baik sertifikat hak milik maupun HGB, apalagi selain dari itu. Saya kira mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Kami dari tim lawyer penggugat nomor 754 di PN Pusat, koordinatornya Ahmad Ghasinuddin, dan beberapa rekan ini, Jack, ada Soraya, ada Mas Yujo, dan banyak sekali yang hadir, rekan-rekan lawyer di sini. Dan prinsipal juga Mas Edi ada. Terima kasih. Harapan saya dengan DPR ini benar-benar nanti, artinya tidak seremonial gitu loh pimpinan, tapi benar-benar ini diperhatikan karena ini masalahnya rakyat, dan DPR kembali kepada rakyat, mempertanggungjawabkan kepada rakyat selain kepada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.